asam. Nah, sur ya. Iya. Sur ya. Nah, ya kan? Nah, kira-kira ini kalau terkena tangan gimana rasanya? Gatal. Oke, satu karena gatal. Kalau diminum Enggak mau. Bisa mematikan. kalau Langsung jawab kira-kira tepat. saya campur ini dia akan terurai atau netral dalam hanya jangka waktu 30 detik. Saya akan buktikan kepada Bapak. Terus ini nanti akan saya minum. Tolong pegangin. Ini. Satu tutup ya. Barunya. Nah, itu baru. Sip. Nih. Oke. Dicampur. Ada ya. Kulitnya. Yunus, ambil gelasnya Pak Yunus kalau mau mah. Kalau mau ambil gelas. 30 detik. 30 detik, Pak. Netral toksin, Pak. Toksin dalam tubuh netral. Iya. Iya, terutama yang mempunyai keluhan asam lambung. Minum ini pasti akan sedikit mereda. Netral. Karena asam lambung itu kan yang bersifat asam, pasti jika terkena materi, maka materi tersebut akan melunak. Asam lambung yang ada di dalam perut berfungsi sebagai melunakkan makanan yang kita konsumsi. Terkena asam lambung lunak, diurai oleh bakteri atau mikrobum yang bermasalah, terkena ini, dia akan dibantu. Lambung itu kan, asam lambung itu sakit jika dia ada makanan, dia nggak kuat ya untuk kontraksi kan, untuk melunakkan makanan tersebut. Nah, ini dibantu. Ini udah ya Pak. Kira-kira kalau diminum gimana Pak? Boleh. Ini bukan boleh. Bapak bisa membayangkan apa yang terjadi kira-kira? Kalau memang tadi bisa dinetralisir oleh ini ya begini. Udah aman Bapak ya? Berarti hebat ya. Oke. Ini ada gelas. Saya minum ya Pak. Saya akan buktikan ke Bapak. Nanti Pak Joko juga minum. Pak Yunus boleh? Kalau buat dicoba ya Bang. Enak loh. Saya satu botol nggak apa-apa. Pak, Asam-asam lebih kurang kayak markisan. ayo mati iya benar Pak. Asam manis. Kan ini membuktikan Pak. Jika ini bermasalah terkena fisur berarti kan saya bermasalah seketika ini juga kan Pak. Kalau dimulai dari paku mungkin bisa semua. Enak kan? Bapak mau coba? Markisa. Iya benar Bapak. Bapak harus coba Pak. Kan saya sudah menjamin ini netral. Saya pegangin nanti. Awas lu, setelah kuek Bang lo jangan. Iya. Kan saya mah bisa lebih banyak Pak. Kayak Markisa. Cukup Pak udah sangat ini. Baik Bang. Mewakili. Boleh. Baik Bang. Baik Bang. Mewakili. Pak David. Pak David. Baik Bang. Sudah mewakili. Baik Bang. Mari Bang. Minum Bang. Kayak Markisa. Lah saya saksi. Ya saksi Pak, saya tanggung jawab. Dah. Kayak Markisa. Supaya seger lah. Supaya seger maksudnya. Minum. Minum Pak. Bener oleng teh. Justru oleng mah harus teh langsung. Gimana rasanya? Itu. Kayak Markisa. Supaya semangat. Minum. Ini mah racun lo bata ini. Kayak apa rasanya? Kurang. Itu markisa.
Kayak Markisa. Bapak mau minum? Coba dong, Mau Pak. cobain? Bapak pasukan loh, Pak. Bapak pasukan nih, Pak. Cukup di Nah, ini punya aja. pusuknya banyak nih. Oh iya, masa. Ini Pendamping Oh, harus ini tahu. harus kayak Markisa. Bismillah. Los. Kenapa? Asam ya. Kayak Markisa. Siapa lagi? Coba Karang Taruna. Biar lagi segar. Iya, Ayo. coba. Bumdes. Artinya Bapak, bahwa di sini pesan yang ingin saya sampaikan ke Bapak, bahwa formula dari WSM itu bekerja Bapak. Jadi apapun unsur kimia atau apapun unsur yang mengandung amoniak. Kenapa saya sebut amoniak? Pasti berbau. Yang berbau itu berarti mengeluarkan amoniak, itu pasti akan ternetralisir. Nah, makanya dengan adanya begitu cepat, akisir dengan begitu cepat, saya membuat pupuk organik itu tidak lebih fermentasi hanya selama 1 jam Bapak. Yang notabene metode yang ada sekarang itu sampai 3 bulan. Nah, makanya para petani yang terbiasa menggunakan pupuk sintetis, pada saat kami sosialisasi menggunakan pupuk organik, pasti dia akan mengeluh, Pak ribet. Karena apa? Fermentasinya lama. Sedangkan kami butuh untuk selalu menanam. Nah, dengan adanya formula WSM ini, itu semua jawaban terjawab Pak. Jadi formula WSM ini untuk fermentasi pupuk hanya membutuhkan waktu 1 jam paling lama. Untuk pakan ternak yang kemarin kami sempat ke peternak sapi ya. Pada waktu itu kami tanya jawab dengan beliau. Saya bertanya, Bapak bikin pakannya bagaimana? Kadang saya fermentasi Mas, membutuhkan waktu berapa lama? 14 hari ya? 14 sampai 21 hari. Nah, saya mengatakan kepada beliau, kenapa harus begitu lama Pak? Kami punya metode, punya formula WSM formula ini hanya butuh waktu 1 jam. Tinggal semprot ke pakan ternak, pokoknya rata aja, homogen, tercampur rata, pokoknya rata aja. Nggak usah pakai yang itu, semprot yang apa? Yang kabut itu loh Pak, nggak usah yang sprayernya yang paling kecil gitu. Itu diaduk, udah selesai, dan bikin sebanyak-banyaknya untuk stok. Itu pun kami sarankan sebenarnya menggunakan sampah. Sampah ini bisa untuk menjadi pakan sapi, bisa untuk pakan kambing, kelinci, ayam petelur, ayam pedaging, bebek, entok, apa? Ikan. Semua bisa Bapak. Cuman kalau dalam posisi seperti ini biasanya kalau yang pasta ini untuk ikan lele ya Mas? Iya. Untuk ikan lele biasanya Lebih halus lele. Nah, Teksturnya. lele kita biasa dengan pasta kasih kayu ya Mas. Nanti lele itu bisa naik gitu. Harusnya ditunjukin video. Ya harusnya. Jadi mereka jelas apa yang saya ceritakan. Dan ini udah bukan sampah, ini bahan baku. Ini sudah bahan baku, ini bukan sampah. Nah, ini tes ya, sekali lagi kita praktek. Ini kan bau Pak. Sapi. Sama Sama. Hah? Jauh kecium beu. Oh, dikira Pak Yunus mau mewakili. Bang heula tadi kan bang heula. Bau bukan ini. Pak Sep mau. Iya, ini netral. Nah, ini Kotoran sapi. bau sapi, bau kotoran sapi dengan dicampur formula WSM formula itu akan hilang baunya dalam jangka waktu 5 menit. Amoniaknya terurai hanya dalam jangka waktu 5 menit. Nah, kita bikin praktek bikin pupuk organik ya. Organik. Oke. Jalil mau ngaduk. Heri mau ngaduk, Heri. Garam itunya. Ah, itu oli. Garam oli ada. Kapur ya. Kapur. Arang sekam.
Mereka ganti itu aja jamur. Oh, jamur minta itu pernah iya jajan. Bekas jamur. Bekas jamur. Semua Pak. Ember ya? Semua Pak. Iya, siap. Ember kosong her. Jamur bisa ya? Ini Pak ya, saya praktek bikin pupuk organik. Hanya dalam waktu 1 jam jadi. Ini sebelum saya cuci tangan dulu pakai WSM Formula supaya baunya nggak nempel. Biasanya kalau ngaduk gitu PPL Pak yang udah biasa. Bu, Saya anak metropolitan biasa aja Pak. iya tuh ya. Kalau di sawah aja Pak. Tangan mati iya. Sarung tangan udah dipakai. Nggak usah. Enggak perasa. Ini kan karena demo Pak, karena demo artinya aman gitu loh. Kalau kerja sih bagusnya pakai sarung tangan. Tapi ya kalau Pak Yunus mau nyoba sarung tangan pakai nggak apa-apa. Enggak sok. Terwakili Pak Bang. Oh teko. Tadi di mana Bu? Iya. Oh gelas ukurnya Pak. Gelas ukurnya Bu. Terus. Enak bener ya. Dimakan juga enggak apa-apa itu. Sama ikan nanti sama ikan. Sama ikan. Diminum enggak apa-apa. Ya tinggal di uji coba pakai. Hilangkan gas metannya. Ini kan kalau nggak diolah gini bisa jadi biogas kan ya? Iya, betul. Jadi biogas keluar apa itu? Gas metan. Gas metan ya. Dari Kuningan harus dilaporkan ke Bupati. Enggak mau ya, Pak. Udah. Kan Bapak sudah berkurang kan? Aromanya. Iya, Bapak mau ini. Kalau Pak udah biasa, PPL juga udah biasa. PPL biasa PPL tuh. Jauh kan? Artinya reaksinya kerjanya cepat kan? Masih Oke. kotoran sapi yang sudah dicampur nih. Ya. Jadi begini Bapak. Ini kan hanya contoh. Sebenarnya kan ada masyarakat yang mengatakan bahwa Oke, sajam aja. gimana? Masih? Tanya. Coba. Masa masih beres? Tanya. Enggak. Tahan napas. Hanya berapa menit tuh Pak? Belum ada 5 menit kan? Iya. Saya tadi janjinya 5 menit, tapi belum ada 5 menit ya. Baunya sudah langsung terurai. Gas metan udah hilang berarti ya. Iya. Artinya kerjanya begitu cepat. Iya. Nah, udah begini, Untuk tanaman juga kan Bapak tahu sendiri bahwa tanaman itu kan unsur yang dibutuhkan tanaman itu kan bermacam-macam Pak. Kalau urea itu kan nitrogen. Nah, padahal tanaman itu tidak hanya membutuhkan unsur nitrogen, banyak unsur yang dibutuhkan. Contoh ini kan sudah ada nitrogen nih, nitrogen organik, terus kasih garam. Garam ini logam Pak, unsur logam. Ini apa nih? Kapur. Kalsium. Abu-abu. Ya, dikit aja nanti untuk mengetahui. Abu tujuannya untuk Abu ini silika Pak. oh sini kayak. Jadi Bapak pernah ini kan pupuk silika kan ada kan untuk Iya. padi. Nah Iya. ini pupuk silika. Unsur haranya banyak nih Pak. Logam juga ada. Silika ini. Apa ini?
Tapi kan nanti buat tepung kanji. Terus ini oli Bekas apa baru? bekas. Kalau baru nggak bisa pak, karena yang saya butuhkan karbon. Karbon itu harus proses, Iya. nah harus ada proses pembakaran. Kalau Pembakaran. baru kan belum pak, proses pembakaran. Kalau baru kemotorin aja Pak. Biar tuker yang bekas. Garam Sirik udah, motornya. ya. Karbon ini sebenarnya sama kan. Arang. Enggak pakai pecinnya? Takut Pak Heri Pak Dadang. Coba kemarin juga ya. Oh, itu kemarin tuh. Begini ya, enggak supaya agak Halo, Kak. belum ya. Apa Kak? Semua. Hah? Semua. Ini. Ini dedak. Dedak. Ini bata bu, hancurin. Itu batu batanya dihancurin. Hancurin. Dilembutin. Yo, gayam lagi gayam dikunyah. Karbonnya kan. Supaya ini nggak begitu basah. Harusnya kan nggak boleh basah begitu. Sekam. Sekam bakar. Sekam bakar. Oh ya, sekam bakarnya. Sekam bakarnya belum matang. Oh iya bisa. Jamur. Jamur. Ya diganti. Lok jamur ya. Iya, bekas jamur itu. Ini bisa untuk pakan ternak pak. Ini adalah sumber karbohidrat. Jika terkena dengan WSM formula, dia akan berubah jadi protein pada saat terkena asam lambung. Jadi ini calon protein belum protein. Pada saat terkena WSM formula, terus dimakan oleh ternak, bertemu dengan asam lambung yang ada dalam perut ternak. Nah, unsur ketemu unsur, dia akan jadi protein dalam darah. Proses kimianya seperti itu. Jadi bagus berarti ya. Iya. Jadi ini tuh orang kan nggak banyak tahu nih. Ini kan kayu kan? Kayu iya. Iya. Untuk pakan ternak. Oh, Melimpah. taruh sini. Nah, Nanti jadi diolah. Di sini Pak ada bumdes kan? Pak Asep jadi uang lagi tuh. Bikin usaha pakan ternak. Pupuk organik di bawah naungan WSM. Mantap. Hah? Nah, tinggal tanah. Unsur hara. Bau nggak pak? Coba pak, bau. Hah? Udah nggak bau kan? Jadi ini sudah jadi pupuk. Campur tanah. Ini campur tanah. Ini unsur hara terbagus nih pak, karena sudah melalui tanah yang dibakar. Kan batu bata. Tanah yang sudah dibakar ini adalah unsur hara terbaik. Di Kalimantan, jika setelah kebakaran hutan, tanah ikan ikut terbakar. Begitu kena hujan 3 hari, dia langsung subur. Ya kan? Nah, kalau di sini kan nggak mungkin pak, sawah kita bakar gitu. Jadi kita pakai batu bata, karena proses sama kan prinsipnya. Nah, Cari polybag nih. dah ini sudah jadi pupuk nih. Polybag mana polybag? Dalam waktu berapa menit? Ayo polybag kan ya. 10 menit kan? Ini sudah jadi pupuk organik, jadi tidak perlu 14 hari atau 3 bulan atau bahkan setahun. Siap ditanam itu ya. Udah siap untuk tanam. Untuk pembuktian ya cari polybag, tanamin aja. Tanam polybag. Boleh. Jadi biasanya di bawah itu polybag. Tanah kasih 5 cm lah. Terus kasih bibit. Nah, biar dia ada adaptasi dulu. Begitu kan hanya 5 cm. Begitu akar sudah keluar dia kena makanan jadi. Dia di bawah dulu ya. Di bawah kasih tanah 5 cm. Untuk netralisir kasih bibit ya. Sembari akar itu kan jalan paling seminggu lah. Akar itu udah nyampe makanan selesai. Dia akan tumbuh gila-gilaan. Nah, Atau dicobanya ini kalau pakai ini polybag ini tidak abdol. Karena apa? Lubang udaranya sangat-sangat kurang. Jadi jika main dengan WSM formula, itu lubangnya ini harus banyak. Asupan oksigennya harus banyak.
Kayak pakai ayakan gitu ya. Ya, Wadahnya tuh. ya. Jadi ini harus dilobangin, ada kayu nggak? Ada. Kayu. Ya. Ya, sudah tidak bau kan, Pak? Tidak. Hah? Tidak bau tadi. Oh. Sudah jadi. Sudah jadi pupuk. Kan indikator Bapak membuat pupuk fermentasi adalah pada saat pupuk itu sudah tidak berbau. Berarti Bapak mengatakan kira-kira umumnya mengatakan oh ini udah jadi. Tandanya apa udah jadi? Baunya udah hilang. Nah, kalau untuk menghilangkan bau, saya hanya butuh waktu 5 menit. Berarti pupuk itu jadi dalam waktu kalau indikatornya di bau. Ya kan? Oh, indikatornya gimana nih Pak, pupuk ini udah jadi difermentasi? Baunya hilang, Mas. Hanya itu tandanya. Iya, saya hanya butuh waktu 5 menit untuk menghilangkan bau. Berarti sebenarnya dengan BSM formula sudah tidak ada kendala mengatakan bahwa membuat pupuk organik itu ribet, Pak. Kan biasanya masyarakat desa mengatakan begitu, oh ribet Pak, karena kami harus fermentasi pupuk dulu. Berapa lama? 3 bulan Pak. Kan kami nggak nanam kalau nunggu pupuk organik, kalau mau bikin formula sekarang ini sudah tidak ada kendala nih. Ini eranya sudah 5G, 4G mau hilang, ya kan? Kalau buat pupuk masih era nenek saya, wah selesai Pak. Setuju kan? Asli ya. Tinggalan kereta Pak. Jauh. Makanya teknologi metode terbarukan ini saya perkenalan ke bapak-bapak supaya bisa menunjang perkembangan ekonomi masyarakat yang ada di sini. Sehat tanamannya. Ini pupuk Pak. Nanti kita bikin pakan ternak ya. Iya. Setelah ini wajib kering nggak? Enggak. Gini aja udah merdeka, jadi. ya. Udah aman berarti ya. Aman. Karungin, jahit. Iya, udah. Tidak akan terjadi apa ya? Tidak akan. Khusus untuk pupuk berarti Iya. ya. Ya. Kalau untuk pakan berarti Nah, kan formulanya beda lagi. beda karena sapi nggak doyan oli. Iya. Campurannya. Iya, kalau pakai oli ngebul. Larinya kenceng. Oli gitu. Perbandingannya berapa? Apa ini, Pak? Perbandingan formula tadi antara garam dan Kira-kira begini, Bapak. Sampah, ada sampah ya. Sampah kayak begini seton gitu ya. Seton. Mungkin yang tadi yang campuran tadi 25 kilo. Terus oli kira-kira 10 liter lah. Untuk 1 ton sampah. untuk formulanya Iya. Oh, formula ini. Secukupnya, Pak. Secukupnya. Tadi kan saya secukupnya. Yang penting jangan terlalu basah. Itu aja, secukupnya aja. Formulanya kan. Ini dari BSI. Jadi pada saat dimasukkan ke dalam karung, jangan dalam posisi basah, Pak. Basah yang Coba, Dang. atas itu jangan. Coba mobilnya bisa nggak, kalau bisa disimpan di sini. Ya ini kering nih. Iya. Lembab, hanya lembab. Maksudnya tidak apa sih bahasanya? Tidak berair, tidak Ah, becek. tidak berair, tidak becek gitu loh, Pak. Jangan sampai becek. Harus kering-kering begini nih. Iya. nanti kan kecampur tanah juga. Nah, apalagi nanti kecampur tanah. Ini sebenarnya masih terlalu lembab. Harus ada sekam. Iya, arang sekam harus itu. Harusnya ada arang. Agak banyak arang sekam berarti ya. Iya. Sekam itu harus dibuat arang. Jadi kalau sekam mentah dibuat pupuk, kalau terlalu banyak itu akan mengganggu pertumbuhan, Bapak. Bukan muncul kutu, Bapak. Bapak tahu nggak arang sekam itu kandungan unsurnya apa? Bukan arang sekam, sorry. Sekam mentah. Sekam mentah itu kandungannya adalah unsur silika. Bapak tahu silika apa? Itu loh, kaca mobil itu loh, Pak. Gimana akar bisa nembus kaca? Kaca itu ditanam di tanah, terurai dalam berapa lama? Oh. Lama kan? Lama, otomatis. Artinya keras sekali kan? Nah, gimana jika arang sekam mentah ditaruh di dalam tanaman, akar itu nggak bisa nembus, nggak bisa sampai ke bawah. Masalah yang terjadi apa? Kerdil pasti. Karena dia nggak bisa cari makanan, karena terhalang oleh sekam tadi itu.
Makanya sekam yang paling bagus harus dibuat arang. Minimal arang. Kadang kan orang lupa bikin arang sekam ketiduran. Besok jadi abu nggak masalah. Tapi kan banyak kan gitu. Karena saya ngalamin, Pak. Hilang itu jadi hilang. Iya, hilang. Tapi harusnya jadi arang. Karena itu unsurnya karbon. Karbon kan dibutuhkan oleh tanaman, Pak. Unsur utama dalam pertumbuhan. Ya kan, karbon. Nah, oli ini adalah minyak yang mengalami pembakaran selama sebulan ya, Pak. Sebulan sekali kan ganti oli, Pak. Nah, bayangkan dia hanya istirahat waktu malam, Pak. Begitu Bapak bangun tidur, truk mandi, berangkat langsung, Pak, hajar lagi, Pak. Sampai malam kan. Ini ada karbon terbaik. Kami menyebutnya karbon aktif. Ya kan? Ini karbon terbaik. Nah, karbon yang terbaik yang menurut orang-orang adalah mengandung keasaman tinggi jika ditaruh di rumput itu, mati kan rumput? Mati. Terurai oleh WSM formula. Ini dibuktikan nih, Pak. Ini kan kena oli nih. Kasih tanaman apa kayak? Cabai lah yang rentan. Cabai ya. Cabai. Jadi besok Bapak tinggal laporan. Ini kasih tanah 5 cm. Tanam cabai, set udah. Ya, nanti kan dia tumbuh ngakak. Iya. Siramin dikit aja, Pak. Siramin jangan banyak-banyak. Ini harusnya kurang sekam nih. Kurang kering. Ini masih lambat. Oke, udah cukup. Ya, cukup. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau, bukan perlu. Ada yang mau ditanyakan? Media. Media apa? Selain tai sapi, kan ada tai kambing. Itu ya. Selain itu. Iya, Jadi, media ini. saya menyadari keadaan di lapangan untuk mencari kotoran sapi yang begitu banyak itu agak kesulitan. Di mana dulu nih? Kalau di Cianjur ratusan ribu ton ada. Cigugur juga banyak, Pak. Cigugur. Cuman Cigugur banyak ya? tapi bawa operasionalnya. Oh iya. Maksudnya dibikin di sana, Pak. Oh iya, boleh. Jadi Nanti bisa dikembangkan. semua itu kan cost, Iya. menyangkut cost. Betul. Benar ya? Tapi kalau kotoran sapi itu memang tidak mendukung, secukupnya aja. Kotoran kuda. Kasih ini, kotoran kuda bisa, kotoran apa, kambing bisa, semua all. Campur sampah, campur kotoran seadanya. Kalau sampah kan pasti ada. Betul. Ya kan? Seluruh makhluk bersampah, seluruh makhluk yang bernama manusia. Itu Kotoran pasti di bersampah. pempas juga bisa masuk sana ya? Bisa. Kotoran di pampers, tapi pampersnya nggak bisa, Pak, karena itu plastik. Kotorannya aja. Ya, kotorannya aja bisa. Nah. Bisa, Pak, bisa. Malah itu kotoran terbaik, Pak. Pak Gun. Oke. Jadi sampah sekarang udah ada solusi, Pak. Ini kalau semua masyarakat lambat laun metode kami digunakan, kami yakin sampah itu akan teratasi, Pak. Pemerintah pasti akan terbantu. Tidak ada lagi namanya darurat sampah. Betul. Karena sampah kan diperlukan kan untuk pupuk, untuk pakan ternak. Kira-kira seperti itu, Bapak. Ada yang mau ditanyakan lagi?